ke database. Ini nama databasenya musik. Dan yang kedua itu eh, roots. Ya, jadi kita database. Nah, database ini ada yang nama di folder database ini ada yang namanya folder migrasi. Nah, folder migrasi ini untuk membuat database secara otomatis dari Visual Studio Code. Nah, di sini ada beberapa database yang ya beberapa tabel. Yang pertama itu tabel user. Ini digunakan untuk login. Yang kedua itu tabel enggak, ini bukan. Yang kedua itu ini aku harus. Nah, yang kedua itu tabel musik. Nah, di tabel musik ini ada yang namanya ID, ada yang namanya nama musik, level, image, lirik, dan link. Dan yang kedua itu profiles, name, username, foto. Nah, ini cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya itu dengan cara uh, PHP Artisan Migrate. Ya, PHP Artisan Migrate. Nah, jadi di sini kita ditanya apakah ingin membuat database. Nah, ya kita buat. Nah, setelah di migrate itu akan membuat membuat tabel secara otomatis dari sini. Nah, yang kedua ya, yang selanjutnya itu di bagian F. Ya, setelah kita bikin database-nya, maka kita bikin modelnya. Nah, di sini ada 3 model. User itu untuk login, profile, terus musik. Nah, ini nama tabelnya, ini user ID-nya, dan ini nama kolomnya. Nah, ini berfungsi untuk mengambil data yang sudah kita migrate dari database. Gitu. Jadi disesuaikan namanya seperti tadi kan kita ada yang namanya kolom musik, level, image, lirik, dan juga link. Nah, jadi kita ambil dulu, kita buat modelnya. Jadi ambil data dari database kita. Terus yang kedua itu ada di HTTP. Nah, dalam HTTP ini ada yang namanya controller. Nah, di sini controller itu apa? Controller itu untuk mengontrol fungsi-fungsi yang kita akan gunakan pada web kita ya. Contoh kecilnya itu ada di musik ya. Kan musik itu kita akan membuat CRUD ya, CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Nah, kita bikin fungsinya. Di sini fungsi pertama itu adalah fungsi index. Nah, fungsi index ini untuk menampilkan keseluruhan data yang ada di database. Ya, dengan cara apa? Nah, ini merupakan model ORM ya, model ORM. Jadi kita dengan fungsi ini kita langsung bisa menampilkan semuanya dari data yang ada di database ya. Musik. Nah, musik ini itu diambil dari model ya. Terus al itu berarti fungsi untuk menampilkan semua datanya. Maka kita akan mereturn view dan ini akan ditampilkan di bagian view musik ya, di folder resource ini. Nah, di musik indeks ya. Di compact itu kita akan mengambil variabel ini yang akan digunakan di bagian indeks ya. Itu. Terus yang kedua adalah create. Create juga sama. Itu fungsinya untuk kita mereturn view musik create. Dan yang ketiga ini adalah store. Store itu untuk menyimpan data ya, menyimpan data. Kan kita memasukkan data dulu nih ke create ya, ke create dengan cara ya seperti biasa from rootnya musik store itu adalah semacam roots yang dibuat dari sini, dari rootsnya ya. Nah, resource musik ya dari sini. Nah, ketika data musik ini sudah diambil ya, ini
perhatikan bagian name musiknya, name level, name image, ya perhatikan bagian name-nya. Nah, data ini akan kita ambil ke bagian musik controller. Jadi untuk menyimpan data yang tadi diupload di bagian input tadi, maka kita akan merequest dulu data tersebut ya dengan cara name sama dengan request level, image, link. Nah, ketika semua data ini tervalidasi semua ada itu, maka variabel musik akan menyimpan data di model musik ya dan image, dan variabel tersebut akan di-save. Di-save ini adalah fungsi yang otomatis yang akan menyimpan ke database gitu. Nah, ketika semuanya ini tersimpan, maka akan meretur atau meredirect data tersebut atau tampilan tersebut ke bagian musik index. Jadi ketika data tersebut sudah tersimpan, maka akan kembali lagi ke bagian musik index gitu. Nah, untuk show itu sama ya, seperti create dan juga index, dan ini di bagian edit juga sama, ini untuk memunculkan bagian view editnya, dan ini untuk update itu sama seperti bagian store tadi. Jadi request itu memvalidasi semua datanya, berarti edit itu di bagian ini ya, memvalidasi. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk edit itu kan biasanya datanya itu sudah ada. Nah, maka kita akan tambahkan ini nilai nilai variabel dari musik, name musik. Nah, kenapa sih bisa menuliskan variabel musik di input musik? Karena kita sudah membuatnya itu di bagian musik controller, di bagian edit ya. Kita bisa menggunakan variabel musik karena kita sudah memanggilnya di model ya, model tadi. Kita memanggil model terus disimpan di variabel musik dan di compact di musik sehingga musik tersebut bisa tersimpan di database, bukan, ditampil di bagian edit seperti itu. Nah, itu untuk create-nya. Jadi nah ini untuk bisa menyambungkan antara controller bagian musik ini terus dengan bagian views atau tampilannya itu dengan cara kita menggunakan routes research musik. Nah, research ini adalah singkatan dari CRUD-nya. Jadi kita gak perlu membuat semuanya seperti musik slash ID atau musik slash edit, musik slash create, itu gak perlu karena itu sudah terkumpul di bagian research itu. Nah, musik ini itu adalah alamat yang kita akan tulis di bagian ini. Musik, bentar, karena itu kita belum login, kita harus login dulu. Itu di bagian musik. Nah, musik ini adalah ini alamat, dan musik controller ini kita mengambil kelasnya, fungsinya itu dari musik controller. Jadi kita otomatis mengambil semua fungsi yang ada di musik controller ini. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu cuma bagian database. Kalian harus mengetahui koneksi database-nya. Terus yang kedua itu bagian model, bukan, bagian migrasi. Ini untuk membuat database-nya.
Terus yang ketiga itu bagian model untuk mengambil data dari database-nya, dan keempat itu bagian controller itu untuk membuat fungsi-fungsi. Jadi fungsi edit, fungsi show, fungsi store, fungsi create, fungsi index itu dibuat dari controller. Nah, dan selanjutnya itu routes-nya, ya rutenya. Kita mau rutenya seperti route get guitar home controller. Berarti ini ketika kita menulis ini itu mengambil data dari controller home controller dengan kelas gitar, name gitar gitu. Dan yang terakhir itu bagian resource-nya. Di resource ini kita bebas mengubah tampilannya. Seperti saya, ini views, ini admin, ini tampilan untuk admin, ini tampilan untuk alat musiknya, ini tampilan untuk layoutnya. Nah, di tampilan layout ini kita cukup membuat ini saja. Bentar. Nah, ini homepage-nya, cards ya. Ini headernya, kita cukup menambahkan header, kita potong headernya. Terus yield content itu jadi page content tadi nanti akan ditampilkan di tengah ini antara header dan juga bodinya ya atau footernya seperti itu. Jadi otomatis yang ini bagian ini itu akan ditampilkan di sini ya dengan cara bagaimana cara memanggilnya itu dengan cara extend layout, berarti layout ini layout folder layout, misalkan ini kan layout admin sama sama saja layout admin. Nah, terus template nah gitu. Jadi section content itu berarti si konten ini isinya adalah ini, maka kita akan tutup dengan end section seperti itu ya. Itu layout udah, terus musik, terus profil. Nah, caranya itu sama saja, jadi index, misalkan index kan. Nah, cara untuk menampilkan data yang ada di database, kita ambil contoh musik aja dah. Index, nah, index. Nah, di bagian index, kita, nah, if ini untuk session, apakah sukses tersimpan atau enggak ya. Ini routes create, kita untuk create new musik, berarti ini untuk memindahkan halaman dari halaman index ke halaman musik create atau ke halaman ini ya. Dan for each itu adalah perulangan untuk menampilkan semua data yang ada di database yang sudah diupload ke database dengan cara membuat variabel musik musik ya. Ini dari mana? Musik ini dari mana? Itu dari controller. Ya, dari controller itu di bagian admin. Kita membuat bagian admin. Nah, mana enggak bagian musik. Nah, musik kan ini variabel ini. Terus dikonversikan ke variabel musik. Jadi musik ini variabelnya adalah ini, maka akan dipanggil musik ID, musik nama level itu. Jadi itu akan memanggil data dari database seperti itu. Terus untuk musik show itu untuk memindahkan juga dengan ciri kita dengan ciri ID ya, sesuai ID. Memindahkan musik ke bagian show, terus ini musik ke bagian edit. Nah, ini musik destroy ini adalah fungsi untuk menghapusnya ya, dengan cara menghapusnya.
Nah, udah. Dan ini halaman-halamannya, ini untuk halaman home tadi, ini untuk chords instrumennya ada gitar, piano, violin, drum. Chord ini juga sama untuk gitar, untuk pindah ke halaman gitar ya. Ya, halaman gitar itu ada di mana? Ya, halaman gitar itu ada di alat musik di gitar. Nah, kita menggunakan fungsi ya. Fungsi cara untuk menampilkannya gimana? Yaitu di bagian home controller kita cari bagian gitar, gitar. Nah, fungsi gitar ini akan meretune alat musik ya. Terus dengan file gitar, terus kita cari di bagian resource-nya gitar. Jadi kita hanya perlu menulis gitar saja, maka akan mengambil fungsi dari home controller dengan kelas gitar itu. Nah, ini untuk profilnya sama seperti di musik. Ini untuk layout, ini untuk bagian admin. Di bagian admin ada index, ini halaman utamanya, total lagu, total alat musik. Terus ini orders juga perlu ya. Nah, ini untuk profilnya. Nah, ini profile, terus ini untuk halaman kontaknya, ini untuk chordnya. Jadi si musik ini nanti akan menampilkan nama musiknya, levelnya, terus liriknya. Nah, itu di sini. Ini untuk about-nya bisa diubah lah untuk bagian ini. Ini chord view. Jadi di sini itu akan tampil fotonya, foto yang kita simpan di database, terus name musiknya, terus levelnya, dan ini nama musik, terus kita akan juga menampilkan lirik musiknya, ya, ya itu mungkin itu doang sih. Jadi kembali lagi supaya bisa paham itu cuma bagian yang pertama itu NP. Kalian pelajari NP, koneksi. Terus bagian research, tampilan, kita bisa mengubah tampilannya di research. Yang ketiga itu migrasi, ini untuk membuat database. Yang keempat itu model, untuk mengambil data dari database. Yang kelima itu controller, untuk membuat fungsi-fungsi ya. Ini nama fungsinya, ini untuk menampilkan mereturn view apa yang kita akan tampilkan di bagian resource. Ini nama folder, ini nama file, dan mana kalau di bagian admin kita harus untuk menampilkan ini nama variabel, ini nama model, ini fungsinya, fungsi count ya. Di compact itu untuk menggunakan ini ya, total lagu. Nanti kita gunakan variabel tersebut di bagian nama folder, nama file gitu. Dan untuk menyambungkannya itu di bagian resource. Bukan di bagian routes, bagian web. Nah, ini alamatnya, ini nama controllernya, dan ini fungsinya. Seperti itu. Mungkin cukup ya. Semoga bisa menjelaskan. Oke.